Sayyidina Muhammadin bilisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Darussalam yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan syukur, kita dalam keadaan diberikan sehat walafiat. Kita doakan saudara kita Mbak Nur, demikian juga Mas Andi, demikian juga saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, diberi keberkahan dan kemuliaan. Para hadirin, kita selalu pengen tahu apa ini, artinya hidup itu apa sih? Ngapain? Kok Allah itu memberikan sesuatu kepada kita di dunia itu untuk apa? Kenapa kita ditaruhnya di dunia? Jangan sampai nanti ini menjadi penghalang kita gitu loh. Jangan sampai kita hidup tetapi akan menjadi celaka. Sudah di dunia ini kan nggak enak, Pak. Kita bangun tidur gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Lah inilah yang akan menjadikan kita bahaya kalau kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mempelajari apa itu isi daripada Al-Quran agar kita tidak salah langkah. Bagaimana yang disebut salah langkah? Kita harus menyiapkan, Mbak. Apa tujuan hidup agar kelak itu kita dipanggil Allah. Di dalam keadaan husnul khotimah. Sering kita dengar husnul khotimah. Apa itu? Memang tujuan hidup itu satu. Tujuannya hidup itu bukan di dunia, di akhirat. Kemudian Allah mengatakan kalau kita matinya husnul khotimah, itu dikuburnya baik. Bahkan rasanya kayak nginep baru tidur siang saja. Langsung udah masuk surga. Jadi tidak akan mengalami sesuatu, tidak. Akhiratnya udah pasti enak. Inilah tujuan daripada husnul khotimah. Tapi kenapa banyak orang itu yang kadang-kadang dia di dunia ini, dia merasakan bahwa inilah yang namanya hidup. Padahal tidak. Kita disuruh apa? Disuruh yang namanya menghadap Allah itu selalu dalam keadaan istiqomah, biqalbin salim. Untuk apa? Agar kita ini hidupnya tuh bahagia. Kalau kita mau mulia, kita harus menguasai. Supaya apa? Tidak kita salah. Nah, kebanyakan di antara kita tuh tidak mau. Apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah, agar kita mendapatkan banyak petunjuk. Nah, dengan kita banyak petunjuk, kita akan menjadi mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita mengenai ayat-ayat tersebut, yaitu agar kita jangan menganggap yang menjadi permasalahan itu satu, kata Rasulullah. Apa yang menjadi celakanya manusia itu? Menganggap dunia ini sebagai tujuan. Sehingga dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Nggak bisa. Oleh karena Allah SWT memberikan kepada siapa? Kepada kita. Ada yang diberi petunjuk, ada yang tidak. Nah, kita selalu menganggap, inilah dunia, inilah tunjuk. Udah gitu, kita di dunia itu apa saja kita kerjain. Wah, bahaya ini. Bahaya. Sedangkan Allah sendiri memberitahu ada yang diberi
Ada yang diberi petunjuk, ada yang tidak gitu. Jadi ada orang yang berilmu, kita udah dapat ilmu. Tapi belum tentu dikasih hikmah loh. Banyak orang pinter, banyak, tapi belum tahu hikmah. Saya ngajar begini, saya tahu ilmunya, tapi belum tentu. Justru mungkin yang dengar itu oleh Allah malah justru dikasih hikmah. Hikmah itu apa? Maksud. Hikmah itu ada yang nyebut satu apa ya? Cita rasa lah. Yang lebih tepatnya. Kita dikasih makan misalnya. Gado-gado. Apakah semua rasanya sama? Tidak. Ada yang dikasih hikmah, ada yang tidak. Lah beruntunglah orang yang diberi hikmah. Itulah yang paling mulia. Kita melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Silakan Mbak Nasia. Iya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah itu, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Subhanallah. Ada yang diberi hikmah, ada yang tidak. Lah yang diberi hikmah itulah yang beruntung. Nah itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Tidak semua, enggak. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Atau yang disebut dengan Bikul bin Salim. Ini seri yang ketiga kita bahas ini. Nah, apakah semua orang? Tidak. Kita melihat sesuatu. Apakah semua pandangannya sama? Tidak. Orang nikah, kita semua nikah. Oke. Apakah merasakan yang sama? Tidak, beda-beda. Ada yang merasa, aduh, gue nyesel nikah. Lu aneh toh. Ada yang nikah, loh gue paling enak. Lu kok aneh? Beda-beda. Iya. Jadi sama seperti kita hidup. Kita kadang-kadang dikasih ayat Quran sama apa enggak? Sama. Tetapi Allah mengatakan, ayat Quran itu aku berikan kepadamu. Ada yang tahu, ada yang merasa, ada yang gembira malahan. Padahal sedih harusnya. Tapi malah gembira. Yang gembira malah sedih. Oleh karena itu apa kata Allah? Belajarlah memahami ayat-ayat Allah ini. Pelajarilah. Tidak ada yang lebih mulia di muka bumi ini. Orang yang belajar ayat-ayat Allah. Nggak ada. Nah nanti kalau kita sudah belajar ayat Allah, kita istiqomah aja. Seperti kayak sekarang nih misalnya. Setiap hari Jumat, hadir terus, istiqomah lah. Nanti Allah kasih hikmah. Oleh karena itu kita manusia itu kalau bukan Nabi, namanya karomah, keramat. Itu namanya karomah. Kalau Nabi atau Rasul, itu namanya mukjizat. Tapi kalau orang biasa dapat. Tapi namanya karomah itu. Karomah itu berarti mulia. Mulia. Tetapi ada yang lebih mulia. Apa? Istiqomah. Siapa yang istiqomah, itu nanti menghadap Allahnya dalam keadaan mulia. Oleh karena itu orang mengatakan, mati itu tergantung kebiasaan hidup. Kebiasaan dia apa, matinya akan seperti itu. Jadi oleh karena itu mari kita terus beristiqomah. Jangan goyah setiap hari Jumat, stop. Mau makan apa, mau janji keluar, enggak. Itu nanti hasilnya beda sama yang tidak istiqomah. Beda sekali. Oleh karena itu dikatakan oleh, belajarlah memahami ayat-ayat Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalamnya terdapat banyak petunjuk ilmu pengetahuan. Ada obat.
Dan ada kehidupan di dunia dan akhirat yang dapat menyelamatkan di dunia dan akhirat. Jadi kita belajar. Apa belajar? Coba kita lihat surat 53 ayat 59, 60, 61. Surat 53. Yusnita. Mana Yusnita? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kayak bintang. Yus. Enggak Surat ada. 53 ayat berapa? Ada ternyata. Ada lah, Bib. Cuma tadi di mute. Surat 53. Ayatnya? Ayat 59. Nanti teruskan. Sampai 59. 61. Sampai 61. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelan-pelan ya, Tak. Iya. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? ya. Jadi Allah itu memberitahu di Quran ini, Tak, yang kita baca ini. Apakah kita merasa heran kok? Kok tadi kan dikatakan ada orang yang dikasih, ada yang enggak. Ada yang hikmah, ada yang tidak. Lu kan kita sama Islam. Iya. Anda nggak usah heran. Yang dimaksud itu apa? Ayat 60. Kenapa merasa heran? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Bayangin orang hidup di dunia ketawa, senang-senang. Padahal ini semuanya ujian. Semua akan diminta tanggung jawab. Ngeri nih. Oleh karena itu Rasulullah bilang dalam hadis, kalau kamu tahu Al-Qurannya sebenarnya, kamu bakal banyak nangis. Nggak akan ketawa. Begitu ngeri ancaman ini. Ayat 61. Sedang kamu lengah darinya. Sedangkan kita lengah. Kita tidak mau memperhatikan. Kita nggak tahu, Tak. Ngeri sekarang ini. Loh. Ya Allah, kita matinya kapan? Di mana? Siapa yang tahu? Bahkan Rasulullah SAW itu selalu menangis. Sebagaimana saya melihat dengan mata saya, itu guru saya itu ketika tinggal di rumah saya, itu habis sholat subuh dia wirid. Kerjanya kan ibadah dia. Ketika habis sholat subuh dia wiritan, sebelum sholat subuh wiritan, tengah malam dia tahajud, sampai subuh nggak tidur. Bayangin, saya anggap sudah jauh kalau saya mah ngorok. Dia nggak, ibadah terus. Ketika sholat subuh saya dibangunnya, oke, ikut sholat subuh. Setelah sholat subuh baca wirid-wirid, kemudian elak nyiapin makanan sarapan buat minuman, saya ke kamar mandi sebentar. Saya balik dia nangis. Habib Anis. Nangisnya bukan nangis keluar air mata. Seguk-seguk nih, nangis. Tak pikir, astagfirullah, ada apa nih? Beb, ada apa, Beb? Apa ada telepon dari Solo, berita yang nggak enak atau apa? Enggak. Semuanya baik, semuanya baik. Dia takut saya kaget. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana, Beb, kok nangis, kok enggak apa-apa? Tolong dong, Beb, supaya saya tahu. Dia malah nangisnya bunyi lagi. Setelah itu dia bilang apa? Kita ini enggak tahu. Kamu nganggap saya kan tahajud dari malam enggak tidur, ibadah. Itu hati-hati. Jangan kita merasa aman. Rasulullah mengatakan, hai orang Islam, jangan pernah kamu merasa aman kecuali ruhmu sudah keluar, kamu dalam keadaan husnul khatimah. Lah terus, Beb, Rasulullah selanjutnya mengatakan, ada di antara kita orang itu ibadah terus. Setiap hari ibadah. Ketika menjelang sejengkal sebelum dia wafat, Allah berkehendak lain. Allah turunkan, digerakkan kita untuk berbuat maksiat. Setelah itu Allah kirim malaikat Israel. Dicabut. Maka dia penghuni neraka. Hati-hati. Ngeri, Mbak. Terus saya dengerin aja terus. Setelah itu, Beb, ada lagi orang yang maksiat. Tinggal sejengkal mau mati. Allah berikan dia tobat, kemudian diberikan amal baik. Allah turunkan malaikat Israel mencabut.
dia dalam keadaan husnul khatimah. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Nangis dia, wah. Jadi gimana? Saya ini nggak tahu, Husain. Saya ini jadi apa, matinya di mana? Lah, boro-boro dia nangis. Lah saya jadi nangis juga. Siapa yang merasa aman? Maaf, Mbak. Saya terus terang pernah melihat dengan mata. Itu ada teman, Mbak. Ada teman, itu ya Allah, teman umroh, teman haji. Wah udah baik aja kalau ketemu rumah tangganya. Wah seger, gak ada kelihatan masalah. Kebetulan dicabut nyawanya lagi maksiat di hotel, Mbak. Nauzubillah. Istrinya mau jemputnya malu. Anaknya caci maki, istrinya caci maki. Subhanallah, ngeri Mbak, ngeri. Oleh karena itu mari kita hadapkan hati kita terus istiqomah, Mbak. Kalau kita istiqomah seperti sekarang aja, tiap hari kita ngaji aja, walaupun di Zoom, sama. Atau kita sendiri aja. Kita dengarkan tausiah di YouTube lah, di mana, atau ngaji, semua dalam kebaikan. Itulah kata Rasulullah, siapa yang istiqomah lebih baik dari karomah, Mbak. Lebih baik. Ngapain? Kalau Anda istiqomah, udah pasti Anda dapat karomah. Tapi kalau orang yang karomah, belum tentu dapat istiqomah. Bahkan dikatakan istiqomah 1000 kali lebih baik dari karomah. Itu maksud ayatnya tadi, Mbak. Kita tuh selalu melengahkan. Kita nganggap enteng ini kehidupan. Kita hura-hura kalau udah ketawa. Aduh, ya Allah, kita kan sama coba lihat. Kita lagi ketemu orang Darussalam, senang, gembira. Tetapi setelah Anda ketawa, Rasulullah pesan. Kalau habis ketawa itu istighfar. Guru saya mengajarkan istighfar minimal 3 kali. Jangan sampai ketawa kita menjadikan ini celaka. Ini yang kita perlu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah. Itu Rasulullah sudah maksum loh, Mbak. Maksum itu nggak punya salah. Itu aja masih takut. Lah kita, Allahu Akbar. Itu guru saya nerangin gitu, saya nangis. Lah, Beb, kalau Habib kayak gitulah, saya gimana? Kemudian dia ngasih jalan keluar. Sahabat Rasulullah pun juga tanya begitu, Husain. Tetapi Rasulullah mengeluarkan hadis. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan orang yang dicintai. Saat dikatakan itu seluruh sahabat sujud syukur. Sebab kalau amal Mbak ngeri. Udahlah kita nih istiqomah aja. Udah cinta aja sama Rasulullah, udah jangan goyah. Kalau kita mau ngandalin amal, ya Allah, saya kadang-kadang mau ngandalin amal. Saya nih zikir wirid, kadang-kadang pikiran lagi zikir ngawur kemana-mana. Kemana-mana. Apalagi zikirnya sambil lihat TV. La ilaha illallah. Kadang-kadang Masya Allah. Kalau kelihatan ada ibu, ya Allah ingat ibu kita. Tetapi kalau lihat penyanyi, ibu-ibu juga. Tapi lihat penyanyi hilang tadi. Hati-hati sedih kita. Kita masih ngaco. Sholat. La ilaha illallah. Semua keluar. Kepinginan-kepinginan keluar. Ya Allah, habis sholat insya Allah saya mau makan rujak bebek. Allahu Akbar. Ini semua ngawur. Karena apa? Allah hanya nerima yang khusyuk. Oleh karena itu mari kita pelajari ayat-ayat ini. Kalau kita lagi belajar begini, ini kita dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Kenapa? Kemudian
Allah menurunkan ayat surat 58 ayat 11. Surat 58 ayat 11. Apabila kita membaca Al-Quran, kita harus perhatikan peringatan-peringatan, ancaman-ancaman. Jangan mempermainkan ayat. Jangan lari. Kalau ada orang lain yang mempermainkan ayat, lari, jangan dekat-dekat. Karena apa? Mereka melalaikan, mengetawakan ayat. Tapi azabnya atau murkanya Allah bisa kena kepada orang yang baik di sekitarnya. Oleh karena itu jangan duduk, Mbak. Kecuali duduknya untuk membahas ayat. Tapi kalau ada orang yang mempermainkan ayat, udah jangan-jangan. Kita dengarkan dulu surat 58 ayat 11. Mbak Iis. Ya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Stop, Mbak. Maka Sebentar, Mbak. ya. Sebentar. Allah bilang, dari kata tadi pertama, kalau kamu diundang. Jadi kalau Mbak Foya udah pasang Zoom, untuk Zoom, udahlah, yang lain tinggalin. Zaki tinggalin, ya kan? Anak-anak udah tinggalin lah. Utamakan ini. Ya, utamakan ini. Nah, jangan sampai diganggu, gampang. Ya kan? Anaknya dikasih suruh main game. Kalau perlu bapaknya juga suruh main game. Supaya ibunya jangan terganggu nih. Sebab kapan lagi, Mbak? Jadi kalau diundang, lainnya lapangkan. Kalau kita sudah ngelapangin, apa hasilnya, Mbak Iis? Terusin dikit lagi. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Stop. Dan apabila Sebentar, Mbak. Jadi kan Anda bilang lapangkanlah. Jadi waktunya tuh udah, lainnya hilang. Kita mau siap nanti. Hari Jumat, jangan ada yang ganggu. Maka Allah akan membalas seluruh kesusahannya Iis, seluruh problemnya Iis, akan dilapangkan oleh Allah. Itu janji dulu, Mbak. Kenapa? Karena kita kalau ngaji yang dibahas kan ayat Quran. Nah, setelah berarti problem kita ini, kita takut sama COVID, lah insya Allah. Dengan kita belajar, akan dilapangkan oleh Allah. Insya Allah. Sesuai janji. Terus? ya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Stop. Niscaya Allah, Kalau kita sudah selesai nanti, kita suruh berdiri. Niscaya itu pasti lagi. Apalagi Mbak, pastinya? niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Stop. Dan orang Diangkat dulu, Mbak. Derajat kita ini udah langsung setiap kita ngaji, naik derajat. Setelah derajat apa lagi? Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Diangkat lagi kita. Oleh Allah dikasih ilmu beberapa derajat, bukan satu. Sahabat nanya, ya Rasulullah beberapa derajat. Berarti bukan satu dong. Tidak, berderajat-derajat. Bedanya 1 derajat saja. Seperti apa ya Rasulullah? 1 derajat itu seperti orang beribadah 500 tahun. Jadi kalau sekarang ini lagi ngaji, nanti selesai, itu diderangkat derajatnya oleh Allah seperti orang beribu-ribu tahun ibadah. Berarti kita ngaji kayak gini nih, jauh lebih baik daripada ibadah. Oleh karena itu kalau orang yang nggak tahu, itu kalau ada adzan, langsung dia berhenti, oh kita sholat dulu. Tausiahnya berhentiin dulu. Salah. Justru terusin dulu. Sebab waktu sholat kan masih ada. Karena apa? Mana yang lebih mulia? Sholat apa ilmu? Ilmu, Mbak.
Itulah kalau kita ini sadar. Supaya akhirnya apa? Bahkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang lagi ngaji begini, ini jalannya menuju surga. Kalau di antara kita, mudah-mudahan panjang umur, ada yang mati, kedudukannya di sisi Allah, antara aku dengan orang yang sedang belajar, itu bedanya 1 derajat. 1 derajat ini apa? Karena aku adalah Rasulullah, diberi wahyu. Sedangkan orang yang belajar tidak diberi wahyu. Bedanya hanya itu saja. Jadi bagaimana tidak kita matinya husnul khotimah? Insya Allah. Kita harus berharap, Mbak. Allah mengatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Oleh karena itu hati-hati. Kalau kita sedang memperhatikan Quran, tolong lihat, ini perintah, ini ancaman, jangan main-main. Minimal diiyain dulu dah dalam hati. Jangan, wah yang itu gua nggak sanggup, yang ini jangan. Itu bukan urusan. Kita sanggup atau tidak sanggup, itu karena hidayah Allah. Kalau nggak ada taufik dari Allah, mana bisa kita sholat? Jangan mikirkan, oh ini saya sanggup, ini belum. Bukan. Tapi resapi dulu bahwa ini dari Allah. Jangan dipermainkan. Kalau Anda ada orang yang mempermainkan ayat, larilah sebagaimana kamu dikejar singa. Takutlah kepada Allah. Apa? Azab. Ini paling bahaya. Oleh karena itu makhluk yang paling takut kepada Allah, agar Allah itu apa? Memberikan perlindungan. Kalau kita udah takut, kita kan nggak mampu. Yang mampu itu siapa? Allah. Nanti Allah jadikan kita mampu. Tapi kalau kita sudah tidak takut, na'udzubillah. Itulah yang disebut bigol bin salim. Hati ini tergantung kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Ya. Terus bagaimana kalau kita mau hidup mulia? Kita sudah kepinginnya tadi husnul khotimah. Terus kita ingin hidup mulia. Apa dikatakan? Siapa yang ingin hidup mulia harus menguasai ilmu dulu. Caranya ini dulu. Anak tangganya udah tepat kita ini. Yaitu cari ilmu. Tidak ada yang dapat mengambil kemuliaan di dunia ini kecuali dengan ilmu. Aturan mencari ilmu pengetahuan itu dengan cara. Apa caranya? Sabar, tawadhu, merendahkan diri, bukan untuk bangga-banggaan, tetapi untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka jahanam. Oh, saya ngaji terus. Nggak usah. Kasih tahu aja, oh saya masih kurang ilmunya. Itu namanya tawadhu. Allah Subhanahu wa taala memberitahu Allah itu bisa kita ini baik, tapi sama Allah dipalingkan. Dirubah jalan kita jadi jelek. Itu haknya Allah. Seperti tadi yang kita baca, apa yang ditangiskan oleh guru saya. Jangan sampai kita udah baik. Tinggal sejengkal, Allah laksanakan kita dipalingkan wajah kita. Kita berbuat mungkar sama Allah, dicabut nyawa. Na'udzubillah. Itu yang paling bahaya. Dikatakan di dalam surat ke-7, Mbak. Ayat 146. Surat ke-7 ayat 146. Orang Yaman. Bib, surat berapa, Bib? Surat ke-7. Surat ke-7. Ayat 100. Ayat 100. 46. Bentar, Bib. Sabar, Bib, sabar. Aduh, tunggu Bib, siwar dulu. Allah, baru gitu aja udah ngeluh. Bagaimana kalau orang Yaman datang? Cin, bye Cin. Cin, I love you, Cin. Love you more, Cin. Surat keberapa, Bib? 146, ya Allah sayang. Ya Allah, Bib sayang, bentar 146. Ya Allah, mana sih 146 Dia siwur, nih? Bib. Matanya siwur, Bib. Udah ketemu belum, Cin?
Enggak, suratnya surat apa? Surat Surat ke-7 ke-7. ya Allah. Surat Dari ke-7. tadi surat 7 udah dapat belum? Surat 7. Ya. Iya. 146 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jauh-jauh setan ya Allah Rabbi. Surat 146. Ya Allah kok. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Bib, nyalain lampu dulu Bib. Allahu Akbar. Ini kacamatanya ketinggalan Isa. Udah Bib. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Iya. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Masyisyar. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya yang demikian. Menempuhnya titik yang Masih ada demikian ya? itu. Tunggu, Beb. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Subhanallah. Bayangin siapa yang berani denger ini. Kalau Serem nggak ya, ngeri. Beb. Ngeri. Tuh lihat. Aku Allah akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi. Maksudnya apa? Kalau kita ada ayat Quran yang kita baca, itu kita harus takut dulu. Jangan sombong. Itu coba artinya mungkin bukan itu. Oh, maksudnya bukan itu. Jangan. Yain dulu. Kalau di dalam Al-Quran petunjuknya Allah apa? Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya percaya dulu. Supaya Allah tidak mengecap kita sombong. Lah ini kita dengar, oh suruh pakai jilbab. Ya. Lah ini pakai kudung aja sering jatuh. Oh Male. Pakai kudung alasannya apa? Wah angin ribut. Ada urusan apa angin ribut? Ya. Oleh karena itu saya sarankan yang belum pakai jilbab, silakan minum antangin. Supaya nggak ada alasan angin ribut. Enggak gitu ya, Beb. Itu lo takutnya nanti kita apa? Oleh Allah dianggap sombong. Sombong lu. Coba lu bilang, gue terima. Ini benar, saya dengar, saya ikutin aja. Perkara bisa atau enggak itu urusan aku, kata Allah. Tapi kebanyakan dari kita sombong. Seolah-olah kita bisa ibadah karena diri kita. Oh tidak. Lah orang yang demikian tanpa alasan yang benar. Tanpa kekuasaan. Kita kan nggak kuasa. Sholat aja kan kita apa bisa sholat kalau nggak dikasih Allah? Enggak. Kita nggak bisa sholat kalau nggak diberi Allah. Iya karena budua, iya karena stain. Itu artinya apa? Ya Allah bantulah aku agar aku bisa ibadah. Kalau nggak dibantu Allah nggak bisa. Jangan sombong. Saya mau berbuat baik. Kalau nggak dibantu Allah bisa. Kagak. Itu artinya kita menghadap Allah. Tapi hati kita disombong. Seolah-olah semua tergantung kita. Oh jangan. Ya, tanpa kekuasaanku, kita kata Allah kita nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu kata Allah, mereka jika melihat, cirinya apa? Kalau orang itu melihat ada sesuatu jalan yang jelek, itu malah dia ikutin. Tapi kalau ada jalan yang baik, dia cari alasan. Kalau ada jalan yang memberi petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu, kata Allah, adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka selalu lalai daripadanya. Tidak mau memperhatikan ayat. Soalim lo, oh jangan. Memang ini yang benar. Cuman gue belum bisa. Itu aja. Jangan mengatakan, oh ini nggak betul. Jangan. Yakini dulu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk berbangga-banggaan diri di depan ulama atau di depan guru, atau untuk
merendahkan orang-orang yang belum tahu atau bodoh, agar manusia itu berpaling kepadanya, agar orang itu melihat kita sebagai orang hebat, maka dia itu akan masuk neraka jahanam. Jadi kita ini harus menghadap Allah, udahlah, kita ini manusia lemah, bisa apa sih? Kita ini nggak bisa apa-apa. Udah tinggal sami'na wa ata'na. Saya dengar ayat Quran, saya laksanakan. Perkara yang belum sempurna, memang kita ini manusia. Siapa yang sempurna? Yang sempurna hanya Allah. Tapi kalau kita tidak ngaku, itu sombong. Nah sekarang kita tahu, memang betul, ngeri. Orang bisa husnul khotimah susah. Tapi kita lihat. Oleh karena itu, mari caranya apa? Kita latih. Caranya kita dilatih. Bagaimana melatihnya? Selalu setiap kita beramal, kita lillahi ta'ala. Ya, kalau kita beramal, udah lillahi ta'ala aja dah. Udah jangan cari macam-macam. Jangan cari story. Udah. Kita selalu bersegera. Selalu beramal baik. Jangan nanti datang yang namanya fitnah. Ya. Nanti datang gumpalan yang pekat. Seseorang yang kata Rasulullah, paginya dalam keadaan beriman, sorenya hari dalam keadaan kafir. Bayangkan. Astagfirullahaladzim. Ngeri, Mbak. Contoh bagaimana, Mbak? Ketika kita lagi teman, pagi-pagi kita sholat subuh, kita zikir, iman, ya kan? Ternyata siangnya kita mengadakan ulang tahun. Sambil di kue orang tahunnya tulisannya Scorpio. Karena bintangnya Scorpio. Apa kata Rasulullah? Sungguh dia telah kafir. Paginya masih beriman. Betul. Tetapi ketika ditanya bintang lu apa? Scorpio. Dia meyakini. Sungguh dia telah kafir. Itu yang dimaksud. Hati-hati, Mbak. Itu bedanya iman dengan kafir tipis. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati jangan merasa aman. Jagalah dirimu selalu ikhlas. Udahlah yang kira-kira bisa mengeluarkan kita dari Islam. Hindarilah. Gak usah pakai bintang-bintang. Gak udah sok jago. Ada juga yang paginya kafir. Sorenya kata Rasulullah menjadi beriman. Ini hadis ini. Dia menjual agamanya dengan harga dunia. Berapa banyak pejabat yang paginya tahajud, yang sholat subuh, sholat isyraq, dapat pahala besar seperti pahala haji dan umroh. Tetapi ketika siangnya ditanya, apakah orang berjudi SDSB itu boleh apa enggak? Boleh. Hilang. Dia menjual agama. Menteri Agama di Indonesia itu ada yang menghalalkan maaf. Hati-hati, Mbak. Menteri Agama Indonesia. Pagi-pagi dia sholat subuh. Kemudian apa yang terjadi? Ibadahnya Masya Allah terkenal itu menteri. Indonesia, ya belum lama. Ternyata apa? Ketika sorenya dia mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? SDSB halal. Besoknya Mbak, mati. Setelah dia mati diganti menteri baru. Menteri baru mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? SDSB haram kembali. Subhanallah, Mbak. Itu contoh dari tadi hadis dan ayat ini. Hati-hati. Siapa yang merasa aman? Segala perbuatan tergantung niatnya apa dia. Ada lagi menteri terkenal. Menteri agama juga. Bayangkan dia termasuk tokoh daripada salah satu
ormas terbesar. Dia mengeluarkan fatwa apa? Bir halal. Bahkan dibuat buku. Saya punya bukunya. Tidak lama dia mati. Kemudian dia apa? Keluar lagi fatwa lagi. Bahwa bir haram. Karena mengandung alkohol. Subhanallah, hati-hati, hati-hati. Banyak ini kejadian. Nah, demikian juga hidup. Tergantung akhir hayatnya apa. Akhir hayatnya dia berbuat maksiat, mengeluarkan fatwa haram. Dia bilang halal. Allahu Akbar. Nah, itu yang bahaya. Apakah ia memperoleh petunjuk Allah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Hati-hati, Mbak. Jangan berani berspekulasi di dalam berdagang dengan Allah. Udahlah, lebih baik setiap kalimat kita pikirkan dulu. Jangan pikiran kita keluar dari percaya sama Allah. Sedikit saja kita jadi kafir. Takutnya kalau lagi salah begitu, kita dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, tetaplah dalam keadaan istiqomah. Semua tergantung kebiasaan ketika manusia hidup di dunia. Apakah kebiasaannya baik atau kebiasaannya buruk? Maka jangan ketika di dunia manusia mencelakakan diri. Karena apa? Menggadaikan Islamnya dengan harta yang murah. Karena semua harta akan ditinggalkan. Yang dibawa apa? Iman dan ilmu. Amal. Hati-hati. Waspadalah. Kita suruh waspada, suruh berlindung terus kepada Allah dengan cara meneliti. Ngapain? Kita punya teman banyak. Ini sebentar lagi Natalan nih. Ketika kita sholat pagi subuh, bagus. Ketika siangnya ketemu teman, selamat Natal ya. Ketika selamat Natal, keok. Mati. Berarti kita mempercayai agama lain. Sedangkan Allah bilang, dikatakan apa? Tidak ada agama. Illa Islam. Tidak ada agama yang benar. Indallahi Islam. Dikatakan ayatnya. Apa bunyinya? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Anda jangan mengatakan, oh semua agama baik. Ketika kita ngomong gitu, keok. Itulah, jangan sampai ketika Anda bermaksiat dengan Allah, Allah kirim malaikat Israel untuk mencabut nyawamu. Maka usahakan selalu beramal baik, sehingga kapanpun Anda mati, nyawa dicabut, Anda di dalam bigol bin salim, hati Anda istiqomah kepada Allah. Oleh karena itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita, jangan Anda main-main. Jangan Anda main-main. Rasulullah pun menjaga. Kenapa suatu negara itu hancur? Kenapa satu rumah tangga itu hancur? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah perempuan. Kenapa? Dikatakan siapa yang menjaga anaknya perempuan sampai dia menikah atau sampai anak perempuan itu mendapatkan jodoh, itu tidak mudah, tidak, susah. Siapa yang bisa sampai anaknya perempuan itu menikah, gak usah ragu-ragu. Allah pasti masukkan surga kepada orang tuanya. Kenapa? Karena baik dan buruk suami, baik dan buruk anak, itu tergantung ibu. Kalian, hai para ibu, kalian penentu. Kalau ibunya solehah, ya Allah,
insya Allah sekeluarga itu husnul khatimah. Tapi kalau wanita di dalam rumah itu udah nggak baik, semuanya amburadul. Kok kaitannya dengan wanita? Ya, sebab surga itu letaknya di bawah telapak kaki ibu. Bukan di laki, enggak. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, kalau kamu tahu bangsa atau negara itu baik atau buruk, lihatlah wanitanya. Kalau wanita di negeri itu baik, seluruh penduduknya baik. Oleh karena itu kalau kamu punya anak perempuan, ya Allah, jaga. Dia sampai nikah aja udah. Selesai tugasmu. Selamat. Anda sudah dapat paspor masuk surga. Dikatakan di dalam ayat Al-Quran. Surat 16. Ayat 58. Tumpahin. Siapa yang mau baca nih, yang lainnya belum? Ibu Nis. Atau siapa lainnya? Ya, Bib. Saya Bib ya. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Masya Allah. Bayangkan, aneh kan? Padahal wanita itu mulia. Tetapi orang kita itu kalau dapat anak perempuan, ya. Padahal anak perempuan itu menjadikan baik buruknya. Cuman ngurusnya memang susah. Susah. Tetapi ketahuilah, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana anak perempuan itu? Apa dikatakan? Siapa yang sukses memeliharanya? Sukseslah hidup. Sukses. Karena dia penentu. Silakan Anda punya anak laki-laki. Baik. Coba kasih ceweknya nggak baik. Bubar tuh. Oca. Ya, Anda Beb, punya anak jangan, laki Beb, kan? jangan sampai, Beb. Lah iyalah, gue pesenin ini ayat. Iya, Beb. Doain ya, Beb. Lah iyalah. Dapat mantu yang soleha. Dapat Kayak istrinya ibunya. soleha. Udah Anda tinggal tidurnya, Nyak. Hati-hati yang punya anak perempuan. Kenapa? Jangan sedih. Kalau Anda bisa olah dengan baik, mulia. Di sini tidak ada anak laki loh kemuliaannya. Tidak. Yang disebut perempuan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolong dengarkan. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, 3 anak perempuan, sedangkan ia mendidiknya dengan baik, menyayanginya dengan baik, memelihara dengan kemuliaan, wajib ibu bapaknya masuk surga. Secara pasti, ditambah lagi, wajib secara pasti masuk surga. Kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau anak saya ini 2? Ya, demikian juga kalau punya anak 2. Sahabat lain tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau anak itu 1 orang? Ya, 1 orang juga demikian. Kemudian ada lagi yang tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak punya anak? Siapa yang kau cintai? Tanya Rasulullah. Aku mencintai engkau ya Rasulullah. Engkau akan bersama aku di surga. Silakan yang punya anak 1 perempuan, yang punya anak 2, yang punya anak 3. Didik dengan baik, dia yang akan menentukan husnul khotimah atau tidak. Tapi kalau Anda punya anak, udah nggak bisa diurus, Allahu Akbar. Perempuan kita siapa yang mengutamakan agamanya, kata Rasulullah. Maka muliakan anak perempuanmu.
Bahkan Rasulullah pesan, siapa seorang ayah, seorang ibu yang tidak memuliakan anaknya perempuan dibandingkan anaknya laki, dia tidak akan pernah bisa dekat dengan aku. Jadi inilah cara-cara istiqomah. Cara-cara bisa meninggalnya husnul khotimah. Ya hati-hati. Negara baik, rumah tangga baik, itu menentukan kedudukan kita baik. Penghuni rumah itu baik. Disebabkan ada perempuan yang solehah di dalamnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai di dalam ujung acara. Untuk nanti kita tanya jawab. Oleh karena itu apa? Saya mengingatkan diri saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua, ayo, kalau kita punya atau kita nggak usah punya. Saya nggak punya anak perempuan. Tetapi kalau saya lihat anak perempuan, hati saya itu sayang. Apalagi kalau lihat anak perempuan yang soleh, anak kecil tapi soleh, Allah. Hati saya pun senang. Itu termasuk. Walaupun saya nggak punya anak. Oleh karena itu kalau kita lihat wanita-wanita itu sekarang udah pakai jilbab banyak lagi. Terus kebetulan lewat. Sebelahnya orang pakai blue jean tapi sobek. Disengaja disobek. Aduh. Sedih rasanya. Ini semua menunjukkan bagaimana rumah tangga. Lihat anaknya. Saya mau lihat Ita. Saya lihat anaknya perempuan. Kita lihat. Saya mau lihat Nasia. Kita lihat anaknya Nasia yang perempuan. Itulah ibunya. Sebab anak itu tergantung ibu. Oleh karena itu dikatakan semua bahasa anak itu adalah bahasanya ibunya. Ibunya orang mana bahasanya apa? Anaknya ngikut. Begitu pentinglah. Penting. Bahkan penentu. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tidak mungkin kalau dia memelihara anaknya si ibu ini baik, kan sudah diwajibkan. Sudah wajib bagi dia. Dan dua lagi, wajib kata Rasulullah dan pasti masuk surga. Bagaimana seorang ibu masuk surga? Kecuali ibu itu dekat dengan anaknya perempuan. Oleh karena itu contoh saya mau lihat, Ita itu nanti bisa husnul khotimah atau tidak. Saya lihat Ita terhadap anaknya perempuan bagaimana. Saya mau lihat Mbak Nis, mau lihat semua yang punya anak perempuan. Kita lihat anaknya perempuan. Kalau kita mau lihat foya, bagaimana? Lihatlah foyanya. Karena dia nggak punya anak perempuan. Tapi lihatlah ibunya. Kalau wanita di dalam rumah itu baik, nggak usah tanya bapaknya kayak apa. Pasti baik. Tapi kalau wanitanya sudah celaka, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kenapa saya ditugaskan oleh guru saya untuk ngajar para ibu. Waktu saya ngajar para ibu, orang-orang itu pada aneh. Habib ngapain kok ngajar ibu-ibu? Saya lapor sama guru saya. Beb, saya ditegur banyak orang, Beb. Kok saya ngajar ibu-ibu? Udah mereka diemin aja. Kamu saya perintah teruskan aja. Nanti omongan saya lihat. Suami-suami mereka akan ngaji. Kalau kamu sudah didik ibu-ibunya. Ternyata betul. Dulu nggak ada yang ikut. Bahkan para bapak itu kalau dikasih tahu istrinya, oh ini, hei katakan sama Habibmu tuh. Seenaknya tuh ngajar. Ternyata yang dulu caci maki suaminya, sekarang sayang sama Habib. Ngaji semua. Kenapa? Karena ibunya udah baik. Ini janji Allah, janji Rasul. Nggak mungkin salah. Udahlah, siapa yang menyiapkan anaknya baik. Kalau nggak punya anak, siapkan dirimu sebagai ibu yang baik. Seluruh rumah itu husnul khotimah. Jamin. Bahkan Rasul itu tadi ngacap, coba dengarkan tadi hadisnya. Wajib, kemudian pasti baginya masuk surga.
banyak faktor ini menghadap Allah dengan cara yang bigol bin salim. Ayo kita menghadap Allah. Caranya yang benar. Ini cara-cara yang saya bawakan beberapa kali kita pengajian. Masih banyak hal yang menjadikan kita apa? Husnul khotimah. Insya Allah kita teruskan insya Allah. Pada minggu yang akan datang karena sekarang sudah jam 5.35. Insya Allah masih ada waktu beberapa menit untuk kita tanya jawab. Kira-kira demikian Darussalam. Halo. Ya, Bib. Silakan yang mau tanya. Ada Mbak Nining. Ada Mbak Nining. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nining. Mudah-mudahan umrahnya makbul. Amin. Amin. Sudah mulai umrah belum, Mbak? Belum, Bib. Masih karantina 3 hari di Jeddah dulu, Bib. Oh, di Jeddah ya. Di hotel apa, Mas Agus? Itu. Di Wisma, Bib. Oh, di Wisma. Wisma, Bib. Insya Allah. Mudah-mudahan hasilnya negatif terus cepat umroh ya. Amin, ya Allah, amin. Saya pesan kalau lihat Hajar Aswad, ingat Habib dong. Insya Allah, Bib. Insya Allah, Amin, Bib. amin. Doanya ya, insya Allah. Bib. Insya Allah doakan kita semua di sini supaya nggak kena corona. Amin, Bib. Amin, insya Allah, Bib. Ya. Nah, itu ada Mbak Ayu tuh, ada Mbak Ayu Juli. Lancar. Oh, baik. Dia udah janji sama saya nanti kalau sudah reda mau umroh sama-sama. Iya, Masya Allah. Seger. Alhamdulillah, pakai kuning lagi, Mbak. Iya, Bib. Silakan Mbak Ning, ada yang mau tanya, Mbak? Nggak ada, Bib. Di sini Ya, ketat, Bib. Selama karantina 3 hari kita keluar, sebelum didenda 10.000, Bib. Wow. 10.000 real. Allahu Akbar. Keluar dari hotel? Iya, harus di dalam hotel terus. Nggak boleh keluar. Wih, ketat ya. Iya, ketat, Bib. Terus juga kalau pakai keluar nggak pakai masker juga didenda, Bib. Waduh. Di sini Pasti kasus sepi dong jalan. masih rame juga, Bib. Tadi malam sih waktu sampai juga di jalan macet. Oh, Allahu Akbar. Lah, kok berani bener? Cuman memang nggak pakai masker juga didenda juga di sini, Bib. Merasa punya duit kali ya? Saya nggak tahu, tapi pada tertib sih, Bib, pada pakai masker. Terus kemudian per hari katanya sekitar 100-150 yang terpapar itu, Bib. Oh, banyak ya. Tapi masih rendah, kita sampai 6.000, Mbak. 6.500. Kita lebih parah. Iya, kita parah banget ya. Parah. Doain Allah ya. mudah-mudahan selamat, sehat walafiat, Mbak. Amin. Silakan Hari Minggu. Mbak Nis ada yang mau ditanya? Bib mau nanya sih di luar dari sini ya, Bib ya. Ya, Karena kan ibu-ibu kan suka pada ini, Bib, lagi suka tanaman ya, Bib ya. Ya. Kan ada tanaman mungkin Habib juga tahu nama apa sih, janda bolong. Sebenarnya kalau orang Jawa kan bolong. Di rumah saya juga ada itu, Mbak. Iya kan, sebenarnya kan tanaman yang bolong itu kan kalau orang Jawa. Iya. Nah, ada yang bilang waktu itu katanya jangan tanam di rumah, nanti cepat jadi janda. Nah, itu kalau kita percaya musyrik atau enggak, Bib ya? Kita nggak boleh percaya, itu namanya dikatakan, kalau orang sekarang bilang halu ngawur itu. Nggak usah kita percaya yang khayal. Iya, ya, kita nggak boleh. Contoh, nggak usah tanaman, Mbak. Kebetulan misalnya Mbak Nis ada orang datang ngasih kabar. Oh, tadi di sana tuh ada begini-begini. Mbak Nis langsung percaya aja. Itu sudah dosa besar, Mbak. Termasuk dosa. Jadi nggak boleh kita ini percaya sesuatu, kecuali apa? Mbak Nis mengadakan satu penelitian. Itu ada di Al-Quran, ada suratnya 49 ayat 6. Jangan kamu percaya, Mbak, kalau ada berita. Tapi tabayun, pernah dengar ya kalimat tabayun? Iya, tabayun itu Mbak Nis meneliti kebenarannya dulu. Jadi kita nggak boleh asal percaya, nggak boleh. Segala sesuatu harus check and recheck atau tabayun, di dalam ayatnya bunyinya begitu. Gitu ya, Bib ya. Terus kalau di rumah juga nggak boleh lukisan sepertinya burung, binatang gitu juga nggak boleh tuh, Bib. Kalau itu ada hadis, Mbak.
Siapa yang membuat lukisan yang bernyawa, maka nanti Allah akan di dalam kubur akan minta orang itu memberi nyawa. Oh, gitu. Padahal dia tidak bisa memberi nyawa. Sehingga nanti Allah murka. Dan malaikat rahmat tidak bisa masuk ke dalam rumah. Oh, jadi nggak Bahkan boleh. ketika Sayyidina Fatimah, Mbak. Sayyidina Fatimah itu anaknya Rasulullah yang terbaik. Iya. Yang namanya perempuan kepingin menghias, Mbak, rumahnya. Nah, di sana tuh nggak ada pintu. Oleh karena itu dikasih korden, Mbak. Dia beli korden, ada gambarnya biawak. Biawak itu seperti komodo itu loh, Mbak. Kecil Iya, tapi. iya. Nah, itu namanya biawak. Dhobi dalam bahasa Arabnya. Iya, iya. Nah, itu gambarnya, kainnya itu ada gambar biawak. Rasulullah tuh selalu kalau perang, kalau dari luar kota pulang itu, pertama kali dia ke masjid. Sholat 2 rakaat. Itu kebiasaan Rasulullah. Setelah itu dia tidak ke kamar istri-istrinya. Enggak. Yang pertama kali dikunjungi adalah rumah anaknya Fatimah. Nah, ketika dia habis sholat, datang dari luar kota, dia ke tempat Fatimah. Ketika melihat Sayyidina Fatimah, ternyata ada kordennya, gambarnya biawak. Rasulullah membalik wajahnya, kembali ke masjid. Nangis, Rasulullah sedih. Ternyata Sayyidina Fatimah tahu. Ya namanya anak ya kepengen banggain. Berarti saya punya ayah tidak suka. Kordennya diambil, Mbak, dibakar. Kemudian malaikat ngasih tahu, ya Rasulullah, anakmu Fatimah sudah tahu. Sekarang kembalilah ke rumahnya. Akhirnya Rasulullah balik, dipeluk anaknya, Mbak, nangis. Apa kata Rasulullah? Hai Fatimah, kamu dijadikan oleh Allah wanita yang pertama kali lewat Shiratal Mustaqim. Kamu pemimpin wanita di surga. Itu, Mbak. Jadi hati-hati rumah, Mbak. Iya. Itu bukan seolah-olah yang seperti tadi. Itu seperti bunga, itu tidak, bukan. Kalau ini ada hadisnya, Mbak. Maka saya dikasih lukisan ayam gitu, Bib. Gitu. Wah, Jadi jangan, Mbak. kita itu aja ya, kita buang aja, Bib ya. Kalau saya sih terus terang seperti istri saya, Mbak. Ya Allah, pulang dari toko, bawa kristal-kristal, gambarnya ada kucing-kucing kecil, Mbak. Kan lucu, perempuan pasti bangga itu, mau dipajang. Saya bilang, aduh, loh, kenapa? Tolong jangan ditaruh di sini. Kenapa? Haram, ini bahaya, tidak masuk malaikat rahmat. Ya, gue belinya mahal-mahal. Udah kalau gitu gue jual lagi. Dijual nanti dosa kamu jualnya. Nah terus, kok gue kasihkan kakak saya. Jangan, itu juga dosa. Nah caranya gimana? Gue ambil palu, gue pecahin ya. Oke dah pecahin, tapi gue masuk kamar dulu mandi. Gak mau denger. Mahal, kristal. Iya. Ya, tapi apa beli buat? Daripada malaikat rahmat gak masuk, Mbak. Gak masuk ya. Dikasih orang juga nggak boleh ya, Bib ya. Lah kalau dikasih orang berarti kan mindahin dosa doang. Iya ya. Jadi ini Bib, harus itu ya. Teman yang non muslim misalnya. Iya, Bib. Sama, Mbak. Itu kan orang non muslim bukan urusan kita. Yang penting kita jangan membuat sesuatu yang nantinya kita akan diminta tanggung jawab ngasih nyawa. Kecuali gambarnya gunung, Mbak. Gambarnya pohon, silakan. Kalau gambarnya sawah, so ada orang-orangnya nggak boleh. Oh, lah kalau ada orangnya itu ya nggak boleh. Kalau sawahnya boleh, Mbak. Oh, tetap nggak boleh ya, Bib ya. Ya selama ada yang bernyawa. Tapi kalau foto boleh, Bib, foto keluarga. Kalau foto itu bukan lukisan, Mbak. Kalau foto itu bayangan. Boleh ya? Boleh. Oh, ya. Beda ya. Boleh, beda. Iya, ya, Bib. Iya, jadi ngerti. Makasih, Bib. Jadi dirusak aja, Bib. Yang nggak boleh ada patung, ada lukisan, ada anjing. Itu yang nggak turun malaikat rahmat. Rasulullah pernah janjian, Mbak, sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, besok pagi aku akan ke rumahmu. Oke, saya tunggu. Ternyata besok pagi ditunggu waktunya, dia nggak datang sampai sholat zuhur. Akhirnya Rasulullah ke masjid. Sampai di masjid, malaikat turun. Loh, tadi janjinya mau ketemu di rumah. Iya, aku tidak boleh diizinkan oleh Allah ke rumahmu. Kenapa? Karena cucumu, Sayyidina Hasan, lagi main-main anjing tetangga, Mbak. Masih kecil dia. Dia nggak tahu.
Ada anjing, anak anjing tetangga, lucu dibuat mainan sama dia. Lah itu di kamarnya Rasulullah. Sehingga malaikat nggak diizinin datang. Walaupun untuk penjaga ya, Bib ya? Anjing Ya, di luar. kalau penjaga itu di luar, Mbak. Oh, boleh ya. Untuk berburu boleh, tapi tidak ditaruh di dalam rumah. Maksud dalam rumah itu ya batas tanah, Mbak. Iya, iya. Batas tanah rumah kita enggak. Di luarnya silahkan. Jadi punya tetangga, enggak ada masalah. Asal jangan kita yang memelihara. Iya, Bib. Makasih, Bib. Ya, ya. Ada lagi, silakan, Mbak. Habib, kalau Ini kalau ngomongnya bareng ini mau dapat rezeki nih. Amin. Amin. Mbak Foya dulu. Iya, Silakan Mbak Foya. Bib, kan tadi dikatakan belajarlah memahami ayat-ayat Allah. Iya. Nah itu kan perlu bimbingan guru ya Bib. Ya. Karena kan kita kadang-kadang kalau baca langsung artinya Al-Quran tuh kalau nggak pakai guru suka persepsi sendiri, apalagi untuk orang-orang yang pakai logika tuh Bib. Itu Ya. gimana ya Bib? Guru Ya, itu dikatakan siapa yang belajar tidak pakai guru, sesungguhnya gurunya setan. Jadi malah bahaya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh, Mbak. Kita kalau ada ayat-ayat yang kira-kira kita ragu, berprasangkalah baik. Prasangka baik aja. Nah, itu aman. Anda membaca sesuatu, loh ini kok jadi kacau. Yang baiknya mana, ikutin aja prasangka baik. Nanti ketemu guru baru ditanya. Berarti Anda boleh belajar sendiri. Boleh, tapi ditandain yang Anda ragu. Setelah ketemu guru, ditanyain. Sehingga Anda selamat. Minimal kita baca Quran, ada artinya, ada terjemahannya, ada tafsirnya. Tafsir itu kan juga beda-beda. Tiap guru beda-beda. Tapi yang penting jangan sendiri. Silakan. Terima kasih Bib. Silakan Mbak Ning. Ya Bib, yang baju tadi yang apa gambar tadi Bib. Ya. Kalau baju anak-anak kan suka ada kartun My Little Pony itu kan kayak kuda gitu Bib. Nggak boleh ya Bib? Suruh pakai Pak Joko aja. Nggak boleh Mbak. Jangan Mbak. Bayang nggak Anda punya anak tidak dipeluk sama malaikat rahmat. Aduh, sayang bener. Ya. Kadang-kadang juga spray, Mbak. Saya pernah lihat ada spray, terutama spray kamar anak-anak itu dikasih itu, Mbak. Masya Allah, frozen lagi. Iya. Udah hilangin aja. Cari yang lain, Mbak. Iya, Bib. Cari yang lain aja lah. Baik, Saya Bib. bilang sama Ella kalau beli spray yang kembang aja, bunga, bagus lah. Baik, Bib. Ada lagi. Ini bershare ini kumpulin. Hati-hati hal-hal yang bisa membuat kita husnul khotimah. Wah, cakep. Jangan kita kalau ada ayat yang ada meragukan, udah prasangka baik aja. Udah. Jangan, udahlah. Kalau nanti Anda ragu, ketika Anda ragu dicabut nyawanya, na'udzubillah. Nah, itu bahaya. Oleh karena itu jangan pernah ragu. Dengerin, Allah pesen. Kalau yang haram itu jelas, Mbak. Yang haram itu jelas. Yang halal jelas, nggak usah. Kalau Anda ragu-ragu, Allah pesan kalau Anda ragu-ragu, tinggalin, nggak usah. Jangan dikerjain. Daripada nanti dikerjain salah, kerjakan yang halal-halal jelas. Yang haram-haram atau ragu, udah tinggalin. Itu cara save yang paling gampang kata Allah. Sehingga nanti akan matinya bikol bin salim. Tapi kalau yang ragu-ragu, Anda tetap kerjain, celaka. Celaka. Sebab ragu-ragu itu setan kata Allah. Keyakinan itu dari aku Allah. Jadi kalau Anda ragu, udah itu bisikan setan. Udah tinggalin aja, selamat itu. Bikol bin salim. Jelas Foya tadi ya penjelasannya tambahan.
Jelas, Bib. Hati-hati. Kalau untuk guru itu, Bib, memang itu Allah kirimkan buat kita ya, Bib. Maksudnya Setiap orang dikasih guru, Mbak. Yang Iya. nentukan guru itu bukan diri kita. Yang nentukan guru itu Allah. Kalau Anda nanti bukan guru Anda akan dikasih yang membuat Anda ragu sama guru itu. Tapi kalau itu guru Anda dikasih yakin aja sama dia. Itu di dalam Al-Quran surat ke-8 ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi. Niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh dia maha perkasa, maha bijaksana. Subhanallah, Mbak. Pernah satu kali ada seorang wali di dalam kitabnya Habib Ali. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika dia berguru kepada gurunya di Yaman. Kemudian gurunya bilang apa? Kamu mau tinggal di sini boleh. Tetapi saya bukan gurumu. Guru kamu sekarang ada di kota itu, dia sedang nunggu kamu, dia sedang ada di teras rumahnya. Lebih baik kamu sekarang pergi ke sana karena kamu sudah ditunggu. Subhanallah. Kalau sekarang kan rebutan murid, ngapain? Nggak bisa dipaksakan, Mbak, antara murid dan guru. Nggak ada orang rebutan murid. Bodoh benar. Sebab kalau memang bukan ditugaskan Allah, ya ngapain kita ngurusin? Yang ditugaskan aja susah ngerawatnya kok. Apalagi yang tidak diberikan hak oleh Allah. Nggak perlu. Oleh karena itu kalau guru yang baik itu, kalau dia lihat ada orang tamu datang, Bapak, gurunya siapa? Saya Pak Kiai itu. Oh udah, saya mau ikut ke Habib. Oh jangan. Kamu istiqomah sama gurumu. Nanti dari saya dapat, dari dia dapat. Tapi kalau kamu pindah ke saya, hancur kamu. Malah harusnya digituin. Kira-kira demikian. Baik, Bib. Bib, mau tanya, Bib. Silakan, Yus. Tumben, Yustita. Ya, kalau misalnya kita sholat di rumah teman kita, tapi teman kita itu punya anjing, Bib, dan anjingnya itu dipelihara yang memang main-main di dalam rumahnya, itu gimana, Bib, hukumnya? Kalau saya, Mbak, nggak mau risiko, Mbak. Kita duduk di sofanya aja ngeri, Mbak. Ngeri. Gitu ya, Bib. Gila, kalau anjingnya di situ terus gimana? Saya duduk di sofanya. Oleh karena itu saya selalu, Mbak, kalau saya pergi misalnya di tempatnya seseorang yang punya anjing, begitu masuk kan kita baru tahu, astagfirullah ada anjing. Enggak apa-apa ini, selalu kan yang punya rumah begitu, Mbak. Iya, soalnya punya rumah saya Muslim, langsung Bib. ngambil koran, Mbak. Ngambil koran, gitu, Bib. saya taruh di tempat sofa kursinya, baru saya duduk. Oh, gitu. Saya nggak mau risiko, Mbak. Itu kalau saya. Terserah dia mau tersinggung, bukan urusan gue. Oh, gimana sholat ya, Bib? Lah, saya nggak cerita sholat dulu, Mbak. Waduh. Tetapi ada pendapat, ada yang mengatakan, selama kita tidak melihat langsung, nggak apa-apa. Maksudnya tidak melihat langsung. Bahwa anjingnya tuh di situ. Oh, iya. Lah, kalau saya kan yakin sudah. Kira-kira kalau dia udah bebaskan anjingnya, oleh karena itu saya terus terang menjaga tadi loh, Tak. Daripada saya ragu-ragu. Betul, menjaga lebih baik ya, Bib. Iya. Soalnya kadang-kadang kan numpang sholat gitu loh, Bib. Udah waktu sholat gitu loh. Jadi terus kan orang Muslim juga, Bib. Gitu iya, loh, banyak orang Islam tuh yang lalai. Tadi kan bilang, Allah berkatakan, kecuali orang yang aku buat dia lalai. Jadi kalau kira-kira Ita masuk, ya Allah. Ragu sih, Bib. Nah, Ita bilang aja, ya Allah masjid yang dekat sini mana ya? Oh nggak apa-apa di sini aja. Enggak, gua tuh rasanya kalau udah ke masjid enak. Gitu aja. Atau tanya musola. Di sini dekat-dekat sini ada musola atau tidak? Iya. Sebab setiap daerah, alhamdulillah di Indonesia ini,
setiap daerah itu tepat. Sebelahnya sih masjid rumahnya, Bib. Alhamdulillah. Saya percaya namanya juga Yus. Bukan, cuma kadang-kadang kan udah waktu sholat, jadi numpang sholat deh. Tapi kita kadang suka bingung, aduh gimana ya, walaupun kita pakai sejadah ya, Bib, gitu, sejadahnya sih disimpan. Tapi kan anjingnya tuh kadang-kadang suka masuk ke kamarnya gitu. Jadi lebih baik menjaga ya, Bib, ya. Lebih baik tinggalin, yang ragu-ragu tinggalin. Iya, Bib. Seperti misalnya kita punya suami ragu-ragu, tinggalin aja. Siap, Bib. Makasih ya, Bib. Iya. Duns. Udah keluar dia kali. Udah nggak ada, Bib. Ada lagi yang mau bertanya? Barangkali Nasya. Atau ada siapa lagi tuh, Mbak Foya? Ada Indah, ada Maya. Tuh, Mbak Indah, Mbak Maya, ada kenapa? Ida. Kok nggak pada tanya? Kak Maya, ngumpet nih Kak Maya. Oleh karena itu saya pernah, Mbak, ini nyebut nama Maya. Saya pernah kan dulu ngaji di rumah Maya. Rumah Maya kan di hotel itu loh, Mbak. Iya. Di apartemen itu loh. Ketika mau masuk situ kan diperiksa pakai anjing, Mbak. Oh iya benar, Bib. Saya begitu polisinya si jaganya datang, saya bilang, maaf Pak, Bapak mau bongkar, saya punya mobil, silahkan. Tapi kalau Bapak mau masukin anjing ini supaya mengendus ke dalam, lebih baik saya nggak jadi pergi. Saya lebih baik mau pulang. Saya bilang gitu. Oh gitu, Bib. Terus dia tanya, Bapak ini mau kemana? Saya mau ke tempatnya manajer sini. Saya sebut Sin. Oh, tempat Pak Sin, ada pengajian ya? Iya, silakan Pak, silakan. Boleh masuk. Kalau enggak lebih baik gue pulang, tak. Iya ya, Bib. Ini masalahnya anjingnya tuh ngendus-ngendus kan? Ya Allah. Saya nggak mau risiko. Dah. Jangan cari story. Iya ya. Kalau di airport gimana tuh, Bib? Suka diendus-endus tuh, Bib. Bilangin saja. Silakan, kita mau ngenduskan dengan cara yang lain aja, nggak usah pakai itu. Selama kita nggak tahu kan, sekarang kan anjing itu nggak boleh dikeluarin, Mbak. Di dalam, jadi ketika tas kita ini keluar, dimasukin di bagasi, itu diciumnya katanya di dalam. Tapi wallahu alam, selama kita nggak ngelihat ya kita anggap aja enggak lah. Enggak ada, iya. Yakin ya, Bib? Iyalah. Jadi gitu ya, Bib. Iya. Jadi saya nggak cerita aja sama Maya. Walaupun Ita kan pernah tanya tuh ya, Bib, sama teman Ita yang punya anjing itu. Tapi Ita kan nggak mau berdebat ya. Ya karena dia bilang ya dia kasih cerita-cerita ada satu nama ulama besar yang boleh apa gitu. Jadi Ita juga nggak mau berdebat, takut salah juga, takut apa, Ita diem aja. Terus tapi maksudnya gini loh, dia bilang dia kan nggak pernah, memang sih Bib anjingnya tuh terlatih tidak yang cium-cium gitu nggak ada gitu, tapi kan berkeliaran ya, Bib. Memang dia juga nggak dicium. Bayangin, Mbak, walaupun dia tidak nyentuh apapun, anjingnya kalau perlu anjingnya itu sholat 5 waktu. Mbak, anjingnya itu ada di rumah saja. Malaikat nggak mau masuk tadi, bayangin. Jadi kalau kita dibuat mainan sama cucunya Rasulullah. Iya, Bib. Mbak, ada anjing aja dulu. Lah kok anjingnya lucu? Selalu yang punya rumah tuh gitu. Ini anjing saya bagus. Aduh, sekolahnya sampai S3. Allah. Iya, Bib. Piara kucing aja ya, Bib, kayak Foya. Kita cari yang gampang-gampang, jangan cari yang membuat. Bayangin tadi, tak tinggal sejengkal mau masuk surga. Iya, Bib. Siapa yang berani ngomong udah jaminan? Iya, betul. Insya Allah husnul khatimah lah. Amin. Oke, Mbak Foya, saya tutup dengan doa ya. Ya, siap, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami bersyukur atas nikmat-Mu. Nikmat yang telah Kau berikan kepada kami tidak dapat terhitung, ya Allah.
Tetapi sungguhnya Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Pemaaf. Muliakan Nabi kamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kami sehingga kami dapat seperti ini. Ya Allah, angkatlah derajatnya kepada kami ya Allah. Kami hanya bergantung kepadamu. Ampuni dosa kami. Selamatkan kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, rahmatilah kami. Jagalah kami dari segala penyakit. Penyakit badan, penyakit hati, dan penyakit corona yang sedang mewabah ini. Ya Allah, sehatkan daripada Pak Hari, Bu Inggit, keluarganya. Demikian juga Mas Sandi, Mbak Nur, serta teman-teman kami semua yang sedang dalam kau uji dengan corona. Ya Allah, sembuhkanlah mereka. Jagalah mereka, sehatkan mereka. Demikian juga kami, keluarga kami, teman-teman kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Jagalah lidah kami, ya Allah. Peliharalah kami, hati kami, ya Allah. Bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di kubur dan di akhirat, sehingga kami husnul khatimah. Ala hadaniyan ya salih ala wa nawahibna ali wa ila khatun salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna sami'al 'alim wa tub 'alaihim. Wa sallallahu. Mas Agus, Mbak Ning. Semuanya Darussalam.